Tuhan. Selamat pagi, shalom saudara-saudaraku. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Sungguh minggu pagi yang luar biasa kita bisa duduk diam di tempat ini. Kita mau bersyukur. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik atas kehidupan kita semuanya. Amin saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami memiliki Bapa yang setia, yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Dimanapun dan kapanpun Tuhan, Engkau selalu hadir. Kami percaya tak akan pernah habis kasih-Mu atas kehidupan kami. Biarlah pada minggu ini, pagi ini, kami mau duduk, kami mau persembahkan pujian kami untuk kemuliaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Sebelum Anda duduk, silakan beri salam kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus Allah yang baik. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Minggu yang indah kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus Allah yang ajaib. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang ajaib di dalam kehidupan kita. Amin. Tak pernah Dia ingkar janji, tak pernah Dia terlambat, selalu tepat waktu. Haleluya. Tingkat tepuk tangan kita bagi Allah kita. Seindahnya pelangi,
terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoyang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Selamanya sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Walau badai menghadang, kami tetap percaya Tuhan. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoyang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap katakan sungguh. Oh, bila dia lebih katakan segenap hatimu. Kau tebus dosa. Amin. Sungguh segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Percaya kita punya Allah yang setia, tak pernah meninggalkan. Penyertaannya selalu hadir dalam kehidupan kita, tak pernah meninggalkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa, kami memiliki Allah Immanuel, selalu berserta dengan kami.
bagi berdiri bersama. Nyatakan Engkau Allahku, kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah, oh Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Sempurnalah penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Tak pernah tinggalkan, tak pernah lepaskan. Genggam erat tanganku Tuhan. Sebab kami perlu Engkau, kami perlu penyertaan-Mu. Ku perlu Engkau Tuhan, besertaku selalu. Jangan lepaskan, jangan Kau lepaskan. Terima kasih, Allahku setia, Allahku tak pernah ingkar janji-Mu ya dan amin. Haleluya. Kami bersyukur, selalu bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap percaya sampai saat ini Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia, Allah Immanuel dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan pada saat ini pun Tuhan, Engkau masih tetap ada di tempat ini Tuhan. Berbicara bagi kami, bila kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, pakai Tuhan urapi hamba-Mu, biar kuat kuasa-Mu sendirilah yang ada dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, pimpin kami semuanya, sehingga kami boleh menerima rema-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita ada hari ini, kita bisa beribadah, bisa memuji, menyembah Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ya. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, karena ini semua kebaikan Tuhan. Karena banyak orang mau datang kepada Tuhan tidak segampang yang kita pikirkan. Ya kan? Banyak rintangan. Ya. Tapi apapun keadaan kita, ya, walaupun tekanan, ya, menghadang kita, meskipun bumi bergoyang, tapi kasih Kristus tidak pernah berubah. Amin. Kasih Tuhan tetap tidak berubah. Anda adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Anda adalah orang-orang spesial karena Anda adalah milik Tuhan. Amin. Anda sudah ditebus oleh darah Yesus. Anda dibeli bukan dengan emas, bukan dengan barang yang fana, tetapi oleh darah Yesus. Anda adalah orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Karena itu apapun yang terjadi, apapun tekanan semua kehidupan kita, ya, tetap berkorban bagi Kristus. Amin. Tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Ya, tetap semangat mencari Tuhan. Tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Ya, meskipun keadaan menghadapi tekanan, ya. Karena seperti firman Tuhan katakan, meskipun di dalam tekanan, dalam kesesakan, ya, tapi tidak ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin.
Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Meskipun seperti domba yang mau masuk dalam sembelian, setiap hari kita menghadapi hadangan-hadangan yang mau menjauhkan kita dari kasih Kristus. Tapi saya melihat bahwa kita semuanya lebih daripada pemenang. Kalau kita hari ini, berarti kita pemenang. Amin. Kalau kita ada di hadapan Yesus, kita bisa memuji menyembah Tuhan dengan bergairah, dengan berkobar-kobar. Itu adalah kemenangan. Amin. Karena kasih Tuhan. Karena itu beri kemuliaan bagi Dia, berikan pujian bagi Dia. Dia Allah yang penuh kuasa, Dia Allah yang penuh dengan kasih. Karena itu muliakan Dia dengan hati yang berkobar-kobar. Amin. Dengan semangat, dengan yang bernyala-nyala, jangan lempih. Amin. Ya. Meskipun menghadapi sesuatu, mengapa berkobar bagi Kristus? Ya, di sini dikatakan Roma 12 ayat 11. Coba kita lihat Roma 12 ayat 11. Berkobar bagi Kristus. Ya. Kita lihat firman Tuhan. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. Amin. Ya. Jadi janganlah kerajinanmu dikendorin. Ya. Dulu berdoa puasa, dulu berdoa cari Tuhan. Kalau doa malam datang, dalam keadaan nggak punya cari Tuhan. Ya. Tapi kalau sudah mempunyai segala sesuatu sudah berubah. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ingatkan kita, janganlah kerajinanmu dikendorin. Ya. Terus semangat ya. Menyala-nyala, berkobar-kobar layani Tuhan. Karena apa? Jangan beri kesempatan yang jahat menguasai. Kita lihat hari semakin sukar, hari semakin jahat, hari semakin keras. Orang tidak tahu siapa dia. Yang penting aku bunuh dia. Mungkin tidak bunuh secara langsung, tapi secara perdagangan kita lihat. Kalau kita lihat dulu ya, satu kampung mungkin tokonya cuma satu. Betul apa enggak? Tapi kita lihat sekarang Isa satu kampung itu tokonya Isa 100, iya kan? Jadi persaingannya semakin ketat. Yang penting enggak tahu kamu bagaimana, yang penting aku hidup. Ya. Jadi semakin tekanan terjadi. Tetapi anak Tuhan yang menerima kasih karunia Tuhan, yang menerima kebaikan Tuhan, tetap berkobar-kobar, tetap jangan kasih kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan dikendorin. Misalnya bangun pagi, ibadah, tetap semangat. Bangun pagi, cari Tuhan, cari kehendak Tuhan, cari firman Tuhan. Terus cari Tuhan terus. Amin. Jangan kendori. Karena kita melihat jangan kasih kesempatan yang jahat menguasai pikiran saudara, menguasai hati saudara. Amin. Sehingga Anda melupakan Tuhan, Anda jauh dari Tuhan. Dan Anda kejebak dengan kesempatan iblis menguasai kita. Ya. Jadi hari-hari ini harus sadar bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa. Kita nggak bisa jadi sekedar karena iblis itu bekerja hari-hari ini jahat. Ya, kan itu sadari hari semakin keras. Kita semua tanpa Tuhan, tanpa perlindungan Tuhan, semuanya nggak ada yang gagah perkasa. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Dan itu kita menyadari bahwa kita ini manusia yang lemah. Betul apa enggak? Kita ini manusia yang penuh kelemahan. Gampang sakit, gampang susah, ya kan? Senang sedikit, susah sedikit, ya kan? Mesti ada. Permasalahan kehidupan ini, pernik-pernik kehidupan ini ada. Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, nanti masalah karyawan, ya kan? Masalah anak, masalah kesehatan. Itu pernik-pernik kehidupan. Itu perjalanan kehidupan. Nggak bisa hilang selama di bumi. Karena itu kita ini manusia yang lemah. Karena itu kita butuh Tuhan. Amin. Haleluya. Yaitu berkobar terus bagi Tuhan. Amin. Berkobar bagi Kristus. Saya melihat ya, yang pertama yang saya lihat mengejar hal yang benar supaya kita ini terus menyala-nyala mengejar yang benar. Amin. Mengejar yang benar. 1 Timotius 6 ayat 11. Coba di sini.
mengejar hal yang benar. 1 Timotius 6 ayat 11. 1 Timotius 6 ayat 11. Kita baca firman Tuhan 1, 2, 3. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Ya. Jadi suruh mengejar. Suruh, kalau orang pengejar itu berlari atau jalan? Mengejar, ya kan? Orang yang mengejar itu lari, bukan jalan, bukan santai-santai, enggak. Mengejar, berlari, ya kan? Jadi bernyala-nyala, mengejar yang baik, mengejar yang benar, ya kan? Karena itu dia ingatkan gini, hai engkau manusia Allah, ya kan? Firman Tuhan 1 Timotius 6 ini ayat 11 katakan, hai manusia Allah. Kita ini semua manusia Allah, ya kan? Pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penebus dosa kita, dan Dia bangkit menyertai kita, dan Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada Dia. Di mana aku tinggal, kamu bersama-sama aku di sana. Itu rencana Tuhan. Dan itu kita percaya Yesus ini, ya. Kita ingat, kalau kita, karena itu, hai manusia Allah. Saudara adalah manusia-manusia Allah. Yang dimaksud kok bukan hanya disebut manusia, kok disebut manusia Allah. Nah, ini yang harus kita mengerti, ya kan? Kok disebut manusia Allah? Pada waktu kita percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia mati menebus dosa kita. Karena firman Tuhan katakan, semua manusia di bawah kolong langit tidak ada manusia yang benar, semua manusia yang berdosa. Karena itu manusia harus menerima pengampunan Yesus lewat salib Kristus. Ya, dan Dia bangkit menyertai kita. Pada waktu kita menerima Yesus, 1 Yohanes 1 ayat 12, barang siapa yang menerima dan percaya, kita menjadi anak-anak Allah. Jadi kita ini anak Allah, anak-anak Allah. Kita semua adalah anak-anak Allah. Ya. Tapi kalau hanya manusia, itu kita punya papa, punya mama, kita punya ayah, punya ibu. Betul enggak? Kalau hanya orang yang enggak terima Yesus, ya kan, statusnya manusia. Ya. Jadi keturunan Adam, manusia berdosa, karena itu disebut manusia. Jadi tapi karena kita terima Yesus, yang dari percaya Yesus, kita ini manusia Allah. Jadi manusia roh, bukan manusiawi, yang dikembangkan, yang bukan yang kelihatan. Jadi yang kita percayai bukan yang kelihatan. Itulah Yesus yang sekarang ini tidak ada secara mata lahiriah, tapi kita percaya secara iman. Itulah manusia Allah, amin. Manusia percaya. Jadi kita ini datang bukan manusiawi yang kita kembangkan, bukan masalah baik dan tidak baik yang kita kembangkan, tetapi manusia iman yang kita kembangkan. Bahwa Yesus Tuhan mengasihi saudara saya. Yesus itu hidup, amin. 2000 tahun yang lalu Dia mati di atas kayu salib. Tetapi Yesus yang sekarang, Dia hidup, Dia ada. Dia melihat saudara dan saya. Dia hidup secara roh. Kita enggak lihat secara lahiriah, tapi kita lihat secara mata iman. Amin. Jadi manusia Allah artinya manusia iman yang percaya. Karena itu apa yang dihidupkan ini manusia imannya, bukan manusiawinya, manusia lahiriahnya, bukan. Manusia rohnya. Amin. Karena kita ini manusia iman. Karena percaya. Amin. Ya. Jadi yang kita kembangkan ini manusia imannya. Ya. Jadi karena itu disebut manusia Allah. Tapi kalau manusia keturunan Adam, manusiawi. Jadi yang dikembangkan itu manusia imannya. Apapun keadaan kita yakin dan percaya ya, bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Amin. Ya. Apapun keadaan saudara,
Tuhan Yesus sanggup menolong saudara dengan mata iman. Jadi yang dikembangkan ini manusia imannya. Karena itu manusia Allahnya ini. Nah, manusia Allah ini seperti Yesus, dia datang menjadi manusia. Yesus katakan begini, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawaku berkorban di atas kayu salib. Jadi Yesus itulah gambaran hidup orang percaya, manusia Allah ini. Amin. Jadi yang dikembangkan, apa yang dilakukan? Jadi melayani. Jadi anak-anak Tuhan itu statusnya pelayan Tuhan. Amin. Siapa tuannya? Yesus, Raja kita yang hidup hari ini, yang ada hari ini sampai selama-lamanya. Jadi yang kita layani itu Yesus. Jadi Anda semua ini pelayan Tuhan. Amin. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan hanya Bapak Pendeta, Bapak Gembala, bukan. Semua orang percaya Yesus yang sudah ditebus oleh darah Yesus menjadi hamba. Dan Yesus adalah Tuhan. Amin. Jadi Anda harus mengerti ini. Karena itu kita mengejar kebenaran, bukan mengejar yang tidak benar. Karena status saudara adalah anak-anak Allah. Ya. Jadi manusia Allah, ya. Bukan manusiawi. Kalau manusia mengembangkan lahirianya, tapi manusia Allah mengembangkan imannya. Amin. Ya. Jadi ini yang harus kita ketahui. Karena itu harus kita mengejar keadilan. Ya, keadilan, adil. Kalau kita ini menerima, kita hidup hari ini karena kebaikan siapa? Karena baik-baiknya kita, karena minum vitamin, karena kita punya uang, karena kita ini masih muda. Bukan, tapi karena kebaikan Allah. Setuju apa enggak? Kalau kita ada nafas hari ini karena kebaikan Allah. Betul apa enggak? Ya. Kalau kita dipelihara Tuhan, ini kebaikan siapa? Karena kebaikan Allah. Bukan aku bekerja sehingga aku bisa dipelihara. Enggak. Segala sesuatu Anda menerima yang baik, itu kebaikan Allah. Amin. Karena itu adil, itu menerima. Anda menerima kebaikan Tuhan. Tapi bukan hanya menerima dan menerima tanpa Anda menyalurkan. Amin. Anda harus dengan adil. Orang yang mau menerima pasti memberi. Amin. Orang yang ingin diberkati pasti ingin jadi berkat. Amin. Itu menerima adil. Jadi bukan hanya datang supaya aku diberkati, supaya aku sehat, supaya semuanya baik-baik, semuanya dan semuanya. Bukan. Anda, mengapa kita mengejar keadilan? Karena kita ada imbang. Amin. Ada perimbangan. Karena itu status saudara dan saya adalah pelayan, melayani Tuhan. Amin. Karena itu kejar keadilan ini. Ya. Kita menginginkan orang baik, tapi kita nggak pernah baik sama orang. Adil apa enggak? Ya adil. Kita inginkan karyawan baik, tapi kita menggaji asal-asalan, menuntut mereka baik. Gak adil itu. Tapi kalau orang yang percaya, yang melayani, ingin keadilan. Amin. Jadi keadilan bukan hanya itu saja. Ibadahnya jangan dikosongin. Terus ibadah, cari Tuhan, bersekutu bersama-sama. Cari persekutuan ibadah bersama-sama lewat komsel, lewat ibadah. Amin. Haleluya. Jangan beri kesempatan, jangan longgari Anda untuk tidak ibadah. Karena yang jahat itu akan menguasai. Karena semakin hari semakin jahat. Iblis bekerja dengan jahat, mempengaruhi pikiran, hati manusia untuk melakukan yang jahat. Tetapi kalau Anda memberikan kesempatan Tuhan yang memenuhi hidup saudara, saya yakin Anda melakukan yang baik. Amin. Ya. Jadi ibadah, komsel, ibadah saat teduh, bangun pagi cari Tuhan. Amin. Cari firman Tuhan, cari kehendak Tuhan, cari hadirat Tuhan. Jangan dikendorin. Amin. Karena hari semakin jahat. Jadi apa? Terus layani, ya. Terus apa? Setia, ya. Kesetiaan.
Yesus itu setia. Meskipun kau tidak setia, aku tetap setia, kata Tuhan. Lihat, kalau Tuhan setia, kita harus setia sama Tuhan. Kita harus setia kepada pasangan hidup. Amin. Suami harus mengasihi istri, istri juga mengasihi suami. Amin. Harus hormati, orang tua harus hormati. Amin. Anak-anak harus hormati orang tua. Ya, jangan hanya terima aja, tapi ada perimbangan. Amin. Kesetiaan. Amin. Jadi itu yang kita kejar. Jadi kejar, lakukan yang baik. Bukan hanya itu, kasih, berkorban. Amin. Ya, pengorbanan. Jadi lakukan, belajar berkorban. Amin. Sakit berkorban. Orang berkorban itu sakit. Ya. Jadi kalau melakukan karena Tuhan ini, mesti ada rasa sakit. Tapi karena Tuhan, ya nggak apa-apalah, sakit-sakit sedikit, nanti lama-lama enak, kan gitu. Jadi lakukan karena kasih. Amin. Dan kemudian sabar, cari kesabaran dan kelemah lembutan. Artinya orang yang sabar, lemah lembut. Bukan permusuhan yang kita cari. Persekutuan di tempat ini bukan mencari musuh, tetapi mencari Tuhan. Amin. Kita sadar harus ada sabar, pendamaian, kesabaran, kelemah lembutan. Orang yang sabar, lemah lembut itu inginnya damai. Betul apa enggak? Kalau engkau ingin damai, pasti tubuhmu sehat. Ingat ya, kalau engkau ingin berdamai dengan Tuhan, ya kalau salah kita minta ampun sama Tuhan, ingin berdamai dengan Allah. Kalau kita terus berdamai dengan sesama, tubuhmu sehat. Ya, saya yakin. Karena sehat itu karena ada damai sejahtera. Kalau nggak ada damai sejahtera nggak akan sehat. Ya, jadi ingat, ya, ingat harus berdamai. Ya, jauhkan permusuhan, jauhkan kebencian, jauhkan iri hati. Ya, mari kita jaga hati kita. Jadi ini yang kita kejar. Jadi manusia alam, ya, jangan sampai salah yang kita kejar. Orang yang percaya Yesus, orang yang menerima kebaikan Tuhan, itu jangan sampai salah kejar. Salah kejarnya itu apa? Coba di ini 1 Timotius 6 ayat 10. Ini yang dikejar. 1 Timotius 6 ayat 10. Sam 1 Timotius 6 ayat 10. Yuk, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Amin. Jadi jahat, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Ya. Jadi akar segala permasalahan itu cinta uang. Anda punya uang berapapun, berapa M, berapapun, nggak apa-apa, tapi jangan cinta. Yang kita cintai adalah Tuhan dan sesama kita. Amin. Amin. Jadi yang kita cintai itulah Yesus. Amin. Yang sudah berkorban bagi saudara dan saya. Anda punya seberapapun, nggak apa-apa, tetapi Anda jangan terikat kepada mamon. Amin. Tuhan saudara adalah Yesus. Tuhan kita adalah Yesus. Jadi apa? Uang hanya alat, sarana. Ya, gereja ini berjalan hari ini karena ada uang. Ya, kalau nggak ada persembahan nggak jalan. Betul apa enggak? Kan itu tetap persembahan. Ya, ya. Karena ini untuk memuliakan Tuhan. Ya, jadi tapi bukan itu yang dikejar. Yang dikejar ini yang tadi ini adalah kehendak Tuhan. Yang dikejar hadirat Tuhan. Amin. Kita datang ke tempat ini keperluannya hadirat Tuhan. Kita datang ke tempat ini kebenaran firman Tuhan. Karena itu perlu kerendahan hati untuk mendapatkan kerendahan firman Tuhan itu. Tanpa kerendahan hati kita nggak bisa. Ya. Jadi perlu kerendahan hati. Karena itu apa? Dapatkan, kejar yang ini. Karena itu 1 Timotius 6 ayat 17 ya. Coba 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan 19. Coba
1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Ya. 1, 2, 3. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Anda bukan sekedar kaya, tapi tidak ada artinya kalau Anda tidak bisa menikmati. Banyak orang kaya punya rumah besar, punya segalanya, tapi dia sakit-sakitan, gak bisa menikmati berkat Tuhan. Hatinya gak ada damai sejahtera, karena goncang terus dengan keadaan dunia. Karena itu tidak artinya. Tetapi bila apa yang Tuhan percayakan kepada saudara ada untuk dinikmati untuk dirimu, tetapi juga untuk 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Terus 19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Amin. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan lewat berkat jasmani, berkat rohani, tujuannya untuk mencapai hidup yang kekal. Amin. Itu sarana, bukan yang kita kejar. Amin. Tapi yang kita kejar adalah kebenaran, hadirat Allah. Itu yang kita kejar. Amin. Jadi karena itu kembangkan manusia roh Anda di tempat ini, pengenalan Tuhan dengan benar. Amin. Kejar yang benar, layani karena Anda statusnya melayani. Amin. Jadi mengejar. Kan saya melihat orang kita melihat Yudas, jangan sampai ini pembelajaran bagaimana kejatuhan Yudas Iskariot. Ya kan? Dia murid Tuhan. Tapi dia bisa menyembuhkan orang sakit pada waktu itu. Iblis dia usir pada waktu dia di dalam Yesus. Tapi pada waktu dia cinta uang, dia gunakan uang itu bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi dia habiskan untuk dirinya bersenang-senang. Dia curi uang yang di dalam bendahara itu untuk kesenangan dia. Sehingga apa akhirnya, ironisnya, dia menjual Yesus. Amin. Ini ironis. Jangan sampai kita menjual Yesus. Apapun yang terjadi, tetap jangan sampai tinggalkan Yesus. Karena itu yang utama dan utama. Amin. Yang terutama. Amin. Apapun tekanan kehidupan saudara, tetap di dalam Yesus. Jangan tinggalkan, diberkati nggak diberkati, sakit nggak sakit, tetap di dalam Yesus. Karena itulah tujuan saudara dan saya. Amin. Jadi karena itu berkobar terus, semangat terus dalam Tuhan, ya. Jangan loyo, ya. Terus mengejar hal yang benar. Jadi pengalaman Yudas itu jangan menjadi pengalaman mengingatkan kita supaya kita tetap di dalam Yesus. Kedua, mengejar supaya hati berkobar terus apa? Bertanding dengan benar. Bertanding dengan benar. 1 Timotius 6 ayat 12, bertanding. Jadi coba 1 Timotius 6 ayat 12, kita baca firman Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau diikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bertandinglah dalam pertandingan iman. Hidup ini pertandingan. Ya. Ada persaingan. Baik persaingan dagang, baik persaingan rohani, ya kan? Sekarang bermunculan gereja, rebut sana, rebut sini, ya kan? Semua ini pertandingan. Tapi biar kita tetap dalam pertandingan yang benar. Amin. Ya. Jadi pertandingan yang benar
sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita ini untuk supaya api berkobar-kobar, jaga hati yang benar. Ya. Pada waktu kita lihat bagaimana Daud mengalahkan Goliat, dan dia pulang, putri-putri Yerusalem mengatakan begini, kalau Daud berlaksa-laksa mengalahkan musuh, tapi Saul beribu-ribu. Kemudian apa yang terjadi? Timbul iri hati, timbul kedengkian, timbul kebencian. Karena apa? Daud itu prajurit, dia raja, yang disanjung prajuritnya. Ini. Tapi saya melihat orang yang bertanding dengan benar, apa? Kalau Daud meskipun prajurit, dia ada di dalam hadirat Tuhan. Dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kesukaanku adalah merenungkan firman Tuhan. Kesukaanku merenungkan firman Tuhan. Mengapa dia kuat? Meskipun dia dikejar mertua, mau dibunuh, ya. Tapi Daud tidak berontak. Dia tetap katakan begini, aku tidak melawan orang yang diurapi Tuhan. Dia tetap tunduk, hormati. Dia lebih baik menjauh. Karena iman yang benar. Hidup ini persaingan. Persaingan tetapi tetap dalam kebenaran. Apapun kita lihat ya, banyak orang ya dagang hari-hari ini, kalkulatornya kadang-kadang nggak jalan. Ya kan? Yang penting dapat barang dulu. Pokoro nanti urusan nanti. Kadang-kadang orang yang dagang hari-hari ini semakin hari semakin mumet, ya kan? Tetapi tetap apapun yang terjadi, tetap di dalam kebenaran. Amin. Jadi tetap di dalam iman kebenaran. Jadi mengapa Daud menang? Karena dia sukanya merenungkan firman Tuhan, sukanya hadirat Tuhan. Ada sesuatu kekuatan untuk melakukan kebenaran. Ada sesuatu kekuatan untuk melakukan kebenaran. Jadi tanpa Tuhan kita ini lemah. Ingat ya, tanpa Tuhan kita tidak bisa bergairah. Jadi kita butuh Tuhan setiap hari, setiap waktu. Itu yang menggairahkan saudara, roh saudara, supaya bersemangat, supaya melakukan yang benar. Tanpa Tuhan lemah. Ya. Jadi kita ini butuh Tuhan. Kalau orang yang menganggap orang kaya ini enggak butuh Tuhan. Aku hari ini enggak butuh Tuhan. Suatu saat ingat, suatu saat kau pasti butuh Tuhan. Ya. Catat ya. Kalau hari ini kau baik-baik enggak butuh Tuhan, ingat suatu saat kau butuh Tuhan. Ya. Ingat, tanpa Tuhan enggak bisa. Karena itu bertanding dengan apa? Jadi kita percaya Yesus ini, barang siapa yang percaya dengan mulut mengaku, dengan hati percaya bahwa Yesus ada Tuhan, kamu akan diselamatkan. Bukan sampai di sana, tapi firman Tuhan katakan, Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu. Artinya terus cari Tuhan. Bukan sekedar menerima, percaya, dibaptis, mari gitu nggak ibadah, nggak pernah melayani Tuhan, nggak pernah saat teduh, nggak pernah. Bukan itu. Jadi kerjakan keselamatan ini. Amin. Jadi kita ini bekerja. Jadi bekerja, ya bekerja secara lahiriah, kita belum masih ada tubuh untuk kebutuhan hari-hari makan minum. Tetapi secara roh kita butuh, amin. Jadi kebutuhan roh kita ini butuh makan minum, ya. Jadi makan minum itu bukan masalah makan minum hanya lahiriah, tapi kebutuhan roh ini juga perlu makan minum, ya. Perlu kuat, amin. Ya, jadi itu lakukan. Jadi bertanding dengan apa? Tujuannya apa? Kekekalan. Jadi bertanding dalam kebenaran, tujuannya kekekalan. Jadi
kita percaya Yesus ada tujuan. Tujuannya kekekalan. Jangan sampai hilangkan tujuan. Saya datang ke tempat ini, saya tahu, saya berangkat, tujuannya saya Rogo Jampi untuk melayani Tuhan. Jadi ini tujuan. Saya tujuan terima Yesus itu kekekalan. Jangan sampai cari Yesus, hilang tujuan kekekalan. Amin. Banyak orang cari Tuhan, ya kan, hanya untuk ingin diberkati. Setelah diberkati hilang. Setelah cari Tuhan ingin sembuh, disembuhkan. Setelah sembuh hilang dari Tuhan. Bukan itu. Tujuan terus cari Yesus untuk kekekalan, supaya kekekalan kita jangan hilang. Amin. Seperti Yudas. Yudas hilang kekekalan. Dia murid Yesus. Bayangkan, dia murid, tapi dia dikuasai yang jahat. Dikuasai roh jahat. Jangan sampai kita dikuasai yang jahat. Keluar kedengkian, iri hati, kebencian. Tapi biarlah kita dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, untuk tujuan kekekalan. Amin. Jadi Anda datang ke tempat ini tujuannya kekekalan. Kalau kita ngomong kekekalan ini biasanya orang itu nggak bergairah, ya kan? Yang diomongkan yang lahiriah, yang berkat-berkat terus, ya kan? Kalau ngomongkan tentang tujuan kerajaan surga, itu orang biasanya kurang antusias. Tapi ini harus diberitakan. Mau nggak mau ya sudah, tak beritakan. Itu memang tujuan Yesus. Amin. Tujuan Yesus jangan sampai hilang. Karena tanpa Yesus tidak ada kekekalan. Karena itu jangan sampai hilangkan Yesus dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Amin. Tetap bergairah, tetap antusias mencari Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Jadi ini tujuan kekekalan. Jadi karena itu bertanding dengan yang benar. Amin. Ya. Jadi tujuannya, kalau hilangkan tujuan pasti bertandingnya tidak. Karena itu jangan sampai begini. Banyak orang percaya Yesus hanya mengejar janji, tapi tidak taat akan kebenaran. Ini janji dan kebenaran itu harus berjalan bersama-sama. Amin. Saya melihat mujizat terjadi seperti pada waktu perkawinan di Kana, ya kan? Yesus memberikan air jadi anggur. Pelayan itu disuruh nurut. Ini air suruh membagikan kepada orang perjamuan. Kalau nggak nurut, kira-kira nggak taat gitu. Nah, Tuhan Yesus, ini air aku suruh bagikan. Tapi karena ketaatan, akhirnya mujizat terjadi. Amin. Janji Tuhan terjadi. Jadi ketaatan, janji dan taat itu sama berjalan. Jangan sampai janji diklaim, tapi kita nggak taat akan Tuhan. Rumah tanggamu misalnya mengalami sesuatu, nggak ada damai sejahtera, cari masalahnya yang harus, mengapa nggak ada damai sejahtera dalam rumah tanggaku. Cari apa permasalahan, apakah aku tidak melakukan kehendak Tuhan. Amin. Apakah aku tidak taat akan Tuhan. Amin. Coba, jadi janji dan ketaatan harus berjalan bersama-sama. Saya yakin mujizat pasti terjadi dalam kehidupan saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam masa depan saudara. Amin. Haleluya. Dan ketiga, yaitu memelihara sikap yang benar. Berkobar baik Kristus, yaitu memelihara sikap yang benar. 1 Timotius 20:21 dikatakan begini. 1 Timotius 20:21 memelihara sikap yang benar. Ayo 1 Timotius 20:21. Oh. 1 Timotius 6 ayat 20. 1 Timotius 6 ayat 20 sampai dengan 21, yaitu memelihara sikap yang benar untuk supaya hati tetap berkobar. Hai Timotius, peliharalah apa yang dipercayakan kepadamu,
Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan yang pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkan dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Sekarang ini Rasul Paulus diingatkan oleh Timotius diingatkan oleh Rasul Paulus supaya pelihara, jaga apa yang kau terima, berkat rohani ini, jangan sampai kehilangan, ya kan? Sekarang ini ada kumpulan humanisme, kebaikan, tapi ujungnya bukan kasih karunia. Misalnya sekarang ini banyak reuni SMA, reuni SMP, reuni SD, banyak ngobrol, ngalor ngidul, nggak ada tentang Tuhan, nggak ada. Nah, itu seakan-akan baik, tetapi itu yang firman Tuhan yang larang. Apa? Perkumpulan tentang iman, tentang kasih karunia Allah, tentang persekutuan dengan Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Amin. Karena itu Rasul Paulus ingatkan, jangan sampai hindari omongan-omongan yang kosong. Ini kelihatan baik, bagus, nggak salah. Tetapi kalau ini diteruskan, roh kita lama-lama kendor. Cari Tuhan, hadirat Tuhan kendor. Karena apa? Tujuannya hanya kebaikan, makan, minum, ngomong, ngalor ngidul sana sini, bukan, nggak ada ujungnya. Jadi komsel, misalnya komsel, tujuannya komsel ini persekutuan karena kasih karunia, karena iman. Bukan tujuannya karena ada makanan. Nanti komsel di sana pasti ada makanan misalnya. Oh, itu pasti penyediakan yang banyak itu. Ayo kita datang ke sana, bukan karena makan minum. Amin. Kerajaan Allah bukan karena makan dan minum. Kerajaan Allah tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, tentang sukacita karena Tuhan. Amin. Ya. Jadi ingat. Jadi bukan pertemuan-pertemuan yang tentang kebaikan. Ini humanisme. Ini yang sekarang banyak grup-grup, ya kan? Kumpul sana, kumpul sini, hanya melihat seakan-akan baik, mengumumkan sana, ngalor ngidul, nggak pernah ujungnya. Tapi itu yang diingatkan Rasul Paulus kepada Timotius. Pelihara, jaga hatimu. Jangan sampai persekutuan yang seperti ini. Ngomongkan ngalor ngidul, ngerasani sana, ngerasani sini, jangan. Tetapi ini yang Tuhan katakan. Jaga ini, jaga. Amin. Karena itu supaya hatimu tetap berkobar-kobar. Amin. Jadi ini sekarang banyak kelihatan baik, tetapi kata Rasul Paulus, ini yang menyimpang dari iman. Ini menyimpang dari kasih karunia. Ya. Jadi ini menyimpang dari kebaikan Tuhan. Hanya persekutuan karena Yesus itu ada kebaikan Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada kebenaran untuk memuliakan Tuhan. Ini yang Tuhan minta. Amin. Untuk supaya hati kita berkobar-kobar, hati-hati kita bernyala-nyala, tetap semangat di dalam Tuhan, maka yang jahat tidak berkuasa. Kalau Tuhan menguasai kita, yang jahat tidak menguasai. Tapi kalau Tuhan yang bukan menguasai, yang jahat menguasai kita. Kita ini seperti rumah, yang mau masuk itu siapa? Yang masuk yang baik atau yang jelek, itu tergantung saudara dan saya. Amin. Anda yang menentukan. Kalau Anda buka pintu yang jelek, oh masuk aja, nggak apa-apa. Anda akan sesuatu saat akan hampa, ya, akan hampa, akan merana. Tapi kalau engkau yang merindukan hadirat Tuhan, maka damai sejahtera itu yang tumbuh. Ingin damai sejahtera? Ingin sukacita? Ingin sukacita bukan berarti kaya atau punya segala-galanya, bukan. Tapi kalau kau punya Yesus, kau pasti damai sejahtera. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan, tetap semangat, cari kebenaran Tuhan, lakukan, melayani sesama kita untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Glory, haleluya.
setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segala. Mari kita bangkit berdiri. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sembah Dia, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah berubah. Meskipun Kau tidak setia, Dia tetap setia. Oh, sembah Dia. Dia mengasihi saudara dan saya. Yesus Kristus Tuhan. Oh, ralamase, ralamalama, oh, ralamasangkaralamase, oh, ralamasangkaralamase. Allah yang besar, Allah yang hebat, Yesus Kristus Tuhan yang kami muliakan. Oh, ralamasangkaralamase, oh, ralamase. Tinggikan Yesus, muliakan Yesus, oh, sembah Yesus. Oh, ralamasangkaralamasa, oh, Engkau baik Tuhan. Oh, ralamase, oh, tinggikan Yesus. Oh, jangan lihat kanan kiri, arahkan hatimu dengan mata iman. Oh, oh, katakan Yesus baik, katakan Yesus baik. Haleluya.
Jangan lihat dirimu, lihat Yesus. Urala masih, Yesus Tuhan yang setia. Urala malam 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 malam. Urala malam 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 Shankara lama sekiara lama 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 lama. Bagimulah segala kemuliaan, bagimulah segala hormat kebesaran di dalam nama Yesus. Urala malam 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 malam. Roh Kudus, Engkau yang mengerjakan lebih yang dari kami pikirkan. Firman-Mu hidup, Firman-Mu berkuasa dalam nama Yesus. Urala masih, urala masyangkara lama sekiara lama sa. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap hati kami yang haus dan lapar. Urala malam 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 malam. Yesus Tuhan. Urala malam 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 malam. Urala masyangkara lama sekiara lama sa. Bukan gagah dan kuat kami Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu. Kami ada di hadapan-Mu karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur, buat kami tetap setia, buat kami tetap mengasihi Engkau, buat kami melakukan yang benar. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami semua, umat-Mu dari ketidakmampuan, tetapi kasih karunia Allah di dalam nama Yesus memenuhi rohnya, memenuhi jiwanya, memenuhi tubuhnya. Yang sakit sembuh, yang kekurangan Tuhan cukupi demi nama-Mu, supaya Bapa dipermuliakan lewat hidup mereka. Bahwa Yesus itu tuh hidup, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Bapa yang di surga, kami yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami ucap syukur Kau sudah memberkati kami melalui firman-Mu, melalui hadirat-Mu. Kami percaya di dalam nama Yesus, semuanya tidak sia-sia, akan menghasilkan buah untuk mempermuliakan nama-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati umat-Mu yang tua, yang muda, sampai anak sekolah minggu. Ini milik-Mu yang sudah dibeli oleh darah Yesus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur Kau memberkati mereka. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin.